Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Junaidi, NIM 192101164. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban fikih muamalah. Yang pertama yaitu tentang rukun dan syarat akad. Ini merupakan nomor 1A. Rukun-rukun akad sendiri yaitu merupakan akid atau orang yang berakad, kemudian makut alaih atau benda yang diakadkan. Yang ketiga yaitu maudhu'ul akdi atau tujuan atau maksud untuk mengadakan akad tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sighatul akdi atau ijab qabul. Nah, sedangkan makut alaih sendiri atau objek akad itu memiliki syarat. Yang pertama harus ada ketika akad atau kontrak sedang berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu berupa harta yang diperbolehkan syarak untuk ditransaksikan. Yang ketiga yaitu bisa diserah terimakan saat terjadinya akad. Yang keempat yaitu adanya kejelasan tentang objek tersebut. Yang kelima yaitu harus suci, dalam artian tidak terkena najis ataupun juga bukan barang yang haram. Kemudian syarat daripada akad menurut jumhur ulama, menurut ulama fikih yaitu akid atau orang yang berakad itu harus cakap untuk bertindak hukum atau mukallaf. Kemudian yang kedua yaitu objek akad itu harus diakui oleh syariat. Kemudian yang ketiga yaitu akad yang dilakukan harus memenuhi syarat. Kemudian yang keempat yaitu akad tersebut bermanfaat. Yang kelima itu ijab qabul. Ijab itu harus tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Kemudian yang keenam yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu ada yang suatu isyarat yang menunjukkan bahwa itu merupakan transaksi. Kemudian yang ketujuh yaitu tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syariat. Kalau tujuannya untuk bermaksiat maka tidak boleh untuk akad tersebut. Kemudian yang 1B yaitu apabila salah satu rukun syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, karena syarat dan rukun tersebut harus ada, sehingga kalau salah satu dari syarat atau rukun itu tidak ada maka akad tersebut menjadi cacat sehingga akadnya itu menjadi batal. Kemudian macam-macam jual beli dengan berdasarkan yang pertama yaitu disebutkan harga modal. Yang pertama yaitu bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah ini yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual itu dapat keuntungan daripada penjualan tersebut. Kemudian bai'ul wadi'ah. Bai'ul wadi'ah ini merupakan kebalikan daripada bai'ul murabah. Bai'ul murabahah. Bai'ul wadi'ah ini merupakan menjual barang dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga yaitu bai'ut tauliyah. Bai'ut tauliyah ini membeli atau jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok. Jadi tidak ada keuntungannya, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan barang pengganti. Berdasarkan barang pengganti yaitu ada yang namanya bai'ul muqayyadah. Bai'ul muqayyadah ini yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan barter, yaitu saling tukar menukar barang. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan waktu penyerahan barang dan pembayarannya, yaitu ada yang namanya bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai, yaitu seperti pada saat kita memesan barang kepada seseorang, yaitu orang tersebut membawa barang namun kita memesan barang yang seperti yang dibawa penjual itu namanya bai'us salam. Kemudian yang kedua yaitu yang nomor 2. Jawaban nomor 2 yaitu merupakan apabila ada orang yang menjual barang namun orang tersebut belum punya barangnya, jadi hukumnya itu tidak boleh.
Hukumnya tidak boleh karena itu merupakan menjual barang yang tidak diketahui barangnya atau yang disebut dengan ainun ghaib. Menurut pendapat yang paling sahih, yaitu menurut pendapat jumhur ulama, menjual barang yang tidak ada itu tidak sah. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan juga Qaul Qadim dan Qaul Jadid mengemukakan pendapatnya. Kemudian apabila barang tersebut telah sama-sama diketahui oleh si penjual dan si pembeli, telah diketahui spesifikasinya, seperti misalnya kita membeli tabung terhadap seseorang, namun orang tersebut belum punya tabungnya, tapi kita mengetahui kita dan orang penjual tersebut telah tahu bahwa tabung itu bentuknya seperti ini, seperti itu. Jadi apabila seperti tersebut maka diperbolehkan, namun dengan syarat juga, dengan catatan apabila barang yang dijual itu bentuknya tetap seperti tabung LPG tadi, kan bentuknya tetap, itu diperbolehkan dan itu menjadi akadnya menjadi akad salam atau pemesanan. Apabila barangnya itu bisa berubah, seperti misalnya buah itu jika dikhawatirkan untuk apabila kita memesan itu dikhawatirkan membusuk, maka tidak boleh jual beli seperti tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dalam akad al-istitsna. Dalam akad al-istitsna ini salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar syarat diperbolehkan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga yakni yang 2C yaitu dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut diterima. Nah, dalam kasus seperti ini maka dibutuhkan agar dana tersebut diterima transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Maka falas tersebut hukumnya boleh. Kemudian yang D yaitu jelaskan aplikasi murabahah dalam keuangan kontemporer. Jadi murabahah itu dalam kontemporer seperti dalam bank ya. Pada dasarnya itu murabahah merupakan salah satu jenis jual beli dan bukanlah model pembiayaan sebagaimana yang dipraktekkan dalam perbankan syariah saat ini. Model pembiayaan yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan musyarakah. Namun pada zaman sekarang aplikasi murabahah ini yaitu ada yang dilarang, ada yang tidak, seperti dalam bank yang mana mengikat nasabah dengan akad jual beli, sedangkan bank belum membeli atau memiliki barang yang diminta atau dipesan oleh nasabah. Itu tidak boleh dalam bank seperti itu. Namun dalam bank syariah itu ada juga seperti murabahah lil amri bil bisyira, yaitu transaksi jual beli di mana seseorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut dengan cara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Maka murabahah seperti ini hukumnya boleh. Kemudian yang nomor 3 yaitu dalam konteks muamalah dikenal hukum asal. Jadi gini, dalam konteks muamalah itu hukum asal kan boleh sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka artinya seseorang tidak diperkenakan melarang suatu persyaratan yang disepakati oleh pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Contohnya seperti apabila kita membeli suatu barang dengan persyaratan
barang tersebut diantarkan ke rumah kita, maka itu diperbolehkan kecuali apabila hal sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya itu. Jadi hukumnya hukum asalnya itu boleh. Kemudian prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara sohibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Kemudian yang kedua yaitu wadiah, adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu akad salam, yaitu adalah transaksi jual beli satu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahnya telah disepakati bersama, yaitu saling sepakat keduanya, merupakan akad salam. Kemudian yang keempat yaitu musyarakah. Akad musyarakah ini merupakan kerjasama di antara dua atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Jadi saling bekerja sama, ini merupakan musyarakah. Kemudian murabahah, yang kelima yaitu murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi antara bank dan juga nasabah ini saling sepakat gitu, itu namanya murabahah. Kemudian yaitu yang ke C, poin C, yaitu larangan akad muamalah maliyah. Larangan dalam akad ini ada 5. Yang pertama yaitu tadlis atau penipuan. Jadi dilarang untuk menipu karena asas dalam Islam itu harus jujur. Yang kedua yaitu gharar atau ketidakpastian transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu melarang riba. Riba itu merupakan tambahan harta pokok atau modal secara batil. Kemudian yang keempat yaitu maisir atau judi, itu merupakan dilarang dalam akad muamalah. Kemudian yang kelima atau terakhir yaitu ikhtikar atau upaya produsen menciptakan kelangkaan barang supaya naik harganya. Jadi barang tersebut dilangkahkan agar harganya itu naik, itu tidak boleh. Kemudian yaitu nomor 4. Yang nomor 4A yaitu jelaskan dimaksud dengan khiyar. Khiyar itu merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu khoro yakhiru khairon. Sedangkan secara terminologi kalangan fuqaha mendefinisikan bahwa khiyar itu merupakan usaha untuk memilih yang terbaik akibatnya dari dua pilihan baik. Jadi intinya khiyar itu saling memilih apakah ingin dilanjutkan atau tidak. Nah, kemudian Said Sabiq itu mendefinisikan bahwa khiyar itu sebagai upaya untuk menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Ya, pada intinya khiyar ini digunakan apabila ketika terjadi misalnya jual beli. Setelah kita akad jual beli itu kita disuruh memilih, adanya namanya khiyar, apakah kita mau melanjutkan akad tersebut atau tidak. Jika kita membatalkannya, ya sudah, maka akadnya itu menjadi batal. Kemudian yang B yaitu macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis, yaitu kebebasan memilih atau membatalkan transaksi antara penjual dan pembeli selama masih dalam satu majelis. Yaitu selama dalam satu majelis akad tersebut masih diperbolehkan untuk membatalkannya. Kemudian yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu kebebasan penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu khiyar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang ada cacat yang diketahui setelah akad. Jadi setelah misal kita menjual atau membeli barang, kemudian ada suatu cacatnya, maka boleh dikembalikan, yaitu dengan khiyar aib tersebut. Kemudian yang keempat yaitu khiyar ru'yah, yaitu khiyar yang dilakukan ketika si pembeli belum melihat barangnya. Ya, misal seperti kita memesan barang kemudian kita membatalkannya, yaitu merupakan khiyar ru'yah. Kemudian yang C yaitu kapankah atau di saat apakah hak khiyar ini muncul dan apakah boleh jika dipersyaratkan untuk menghilangkan khiyar. Nah,
Jadi khiyar itu merupakan pilihan. Jadi khiyar itu muncul ketika transaksi itu mau dilakukan. Kemudian apakah lanjut atau apakah mau lanjut atau tidak gitu. Itu mulai muncul yang namanya khiyar. Kemudian terkait penghapusan khiyar ini tidak bisa. Soalnya itu sudah melekat sama proses transaksi. Jadi adanya khiyar itu juga saling melekat dengan yang namanya transaksi begitu. Kemudian yang poin D yaitu khiyar dalam yang namanya online. Khiyar dalam konteks online. Contohnya yaitu seperti dalam Lazada. Dalam Lazada ini pengembali yaitu, jadi begini, Lazada itu sistemnya pengembalian itu dimulai dengan melakukan login pada situs tersebut. Setelah itu mencari my order, kemudian mengklik return. Dalam laman tersebut pembeli mengisi formulir pengembalian secara online, mencetaknya dan kemudian mengirimkannya bersamaan dengan produk yang ingin ditukar atau dikembalikan. Ya, jadi diperbolehkan seperti dalam Lazada itu ada yang namanya cara-caranya gitu, cara-caranya untuk melakukan pengembalian barang itu diperbolehkan walaupun secara online. Misalnya kan ya di Lazada ini. Kemudian yang soal selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu jelaskan akad ijaroh. Ijaroh itu merupakan akad yang namanya sewa menyewa. Jadi akad pemindahan hak guna atau manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Jadi cuman pemindahan hak penggunaannya saja, bukan pemindahan kepemilikannya. Itu namanya ijaroh. Kemudian rukun ijaroh yaitu yang pertama 2 orang yang berakad, yang kedua yaitu sigot atau ijab kabul, yang ketiga yaitu pihak yang berakad, yang keempat yaitu objek kontrak atau manfaat. Objek kontrak ini berisi manfaat barang dan jasa atau berupa upah. Kemudian syarat daripada ijaroh yaitu benda yang disewakan harus terhindar dari yang namanya cacat. Kemudian yang kedua yaitu tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan akad ijaroh ini. Kemudian penerapan ijaroh pada masa sekarang yaitu yang poin B. Ijaroh pada masa sekarang ini itu ada tahap-tahapannya seperti dalam bank. Yaitu tahap pertama yaitu permohonan pembiayaan ijaroh, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyewa atau membeli ijaroh bank syariah, kemudian membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijaroh dari penjual, pemilik, pengembang atau supplier. Yang ketiga yaitu akad pembiayaan ijaroh terdiri atas akad pembiayaan ijaroh atas objek ijaroh, yaitu bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan ijaroh tersebut. Kemudian yang tahap nomor 4 yaitu seperti penyerahan objek ijaroh selama akhir periode sewa bank, yaitu bank itu menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Harus ada kesepakatan di awal. Kemudian yang kelima yaitu ijaroh. Tahap yang kelima daripada ijaroh ini yaitu pemindahan kepemilikan jika jenis transaksinya ijaroh muntahiyah bitamlik. Itu jadi nantinya ada suatu pemindahan kepemilikan. Nah, kemudian yang poin C yaitu penerapan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, muntahiyah bitamlik ini seperti contohnya ketika kita ke bank, menuju ke bank syariah. Nah, dalam bank syariah tersebut
yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian, misal kita mau membeli mobil, kemudian pada leasing syariah dan bank syariah. Jadi ini harus ada yang namanya akad di awal. Jadi pada skema ijarah muntahiyah bitamlik ini, para pihak yang melakukannya harus melakukan 2 perjanjian di awal. Yang pertama yaitu perjanjian melakukan ijarah terlebih yang memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad ijarah sesuai fatwa DSN atau Syariah Nasional, yaitu sesuai dengan fatwa Syariah Nasional nomor 9 tahun 2000. Kemudian yang kedua yaitu para pihak melakukan perjanjian wa'ad atau janji pemindahan kepemilikan yang hukumnya tidak mengikat. Kemudian yaitu yang kedua, sehingga ketika bank hendak mengalihkan kepemilikan ke nasabah pada akhirnya periode sewa, kedua belah pihak harus melakukan akad pemindahan kepemilikan, barulah aset yang ditransaksikan sah menjadi milik nasabah. Kemudian yaitu soal nomor 5, yaitu soal yang D, yaitu bagaimana jika penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Ya, ini sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila di awal telah melakukan kesepakatan untuk mengembalikan, apabila 2 bulan itu berhenti, maka ya diperbolehkan untuk mendapatkan uang kembali. Apabila di awalnya telah sepakat untuk tidak dikembalikan, maka tidak dikembalikan. Itu misalkan subsidi kita menyewa kos-kosan selama 1 tahun, kemudian kita sepakat bahwa apabila sebelum 1 tahun kita menyelesaikan, kita pindah dari kos tersebut, maka kita mendapatkan kembaliannya. Nah, apabila kita sepakat seperti itu, maka diperbolehkan untuk mendapat sisa uangnya kembali. Nah, itulah jawaban UTS sebagai muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.